Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pun hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita pun ikut serta bangkit dari maut, dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas putusan ilahi, ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Maka marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, mengucap syukur atas kebangkitan Kristus. Saudara dan saudariku, marilah sekarang kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita ungkapkan bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersujud kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini Putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan
Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Pascali laudes, imolen Christiani, agnus redemit offes Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam, scimus Christum surrexisse a mortuis ferre, tu nobis victor rex miserere. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah
sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid-murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Tuhan kita. Begitu saya masuk ke dalam gereja ini, saya sempat celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Dan ketika saya celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, saya berpikir di dalam hati saya, coba kalau situasi gereja saat Minggu pagi sama seperti hari ini di setiap hari Minggu. Coba lihat, sampai sono saja sudah penuh. Biasanya batas kur. Kalau di sini biasanya batas di sini. Coba itu semua benar-benar terjadi setiap hari Minggu pagi, atau minimal terjadi saat Jumat pertama lah. Mungkin dalam hal ini saya sebagai romo yang bertugas dan berkarya di tempat ini sangat senang sekali kepada seluruh petugas, seluruh umat yang hadir di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini ataupun dalam perayaan-perayaan selanjutnya. Mengapa saya mengatakan seandainya itu terjadi di setiap hari Minggu pagi atau di setiap Jumat pertama? Hal ini jelas melalui bacaan atau sabda-sabda yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan yang ada pada hari ini, tidak lain mau menitik beratkan adanya relasi kita dengan Tuhan.
Kita hadir di tempat ini karena kita ingin berelasi dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali kalau banyak umat setiap hari Minggunya, setiap Jumat pertama itu sangat suka sekali untuk berelasi dengan Tuhan. Dan pada hari ini, dengan hari raya Paskah yang kita rayakan di tempat ini, tidak lain untuk bagaimana kita memperbaharui diri dalam relasi Tuhan. Namun hari raya Paskah ini bukan sekedar relasi kita dengan Tuhan. Hari raya Paskah ini adalah relasi kita dengan sesama kita, bukan hanya yang di atas dengan kita, tetapi sesama kita dengan diri kita. Hari raya Paskah ini mau menunjukkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain tanpa mengakibatkan suatu konflik. Dan pada hari ini kita benar-benar ditegaskan melalui sabda-sabda yang ada. Jangankan mau berelasi dengan Tuhan, saya mendengar tadi malam ketika perayaan malam Paskah yang pertama, begitu keluar ternyata banyak orang yang darah tinggi karena macetnya di sekitar gereja ini. Lalu apa itu relasi dengan Tuhan? Apa itu relasi dengan sesama? Pulang Paskah ternyata, woi maju woi. Saya mendapatkan cerita seperti itu dari panitia dan mereka sempat mengatakan kalau disalahkan bukan romonya tetapi panitianya. Memang sih kemarin itu baptisan bisa sampai 80. Bahkan saya di Gunung Putri saja, tugas di Gunung Putri kurang lebih 4,5 jam. Karena baptisan itu ada 41 dan saya sendiri di sana. Lumayan. Tapi di sini saya menekankan bahwa relasi dengan Tuhan itu berarti mengesampingkan diri kita. Yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, musuh terbesar di dalam diri kita bukanlah orang-orang yang kita jumpai, bukanlah orang-orang yang kita cintai, bukanlah orang-orang yang kita benci. Musuh terbesar di dalam hidup kita tidak lain adalah diri kita sendiri. Yaitu ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, yaitu ketika kita tidak dapat mengendalikan atau mengontrol diri kita, sehingga pada akhirnya muncullah suatu gejolak-gejolak emosional, muncullah suatu hasrat-hasrat yang ingin mementingkan diri sendiri, dan pada akhirnya banyak orang yang terluka karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita itu. Dan pada hari ini juga bukan sekedar relasi kita dengan Tuhan, tetapi bukan sekedar juga bukan dengan sesama kita, tetapi dengan alam semesta. Sudah jelas melalui masa Prapaskah kita mendapatkan tema dari keuskupan kita. Ada yang tahu tema APP kita? Malam kudus sunyi senyap. Selalu kalau saya bertanya, saya dicuekin. Ada yang tahu tema APP kita? Hayo, ini antara malu sama nggak pernah ikut pendalaman APP di lingkungan itu beda tipis. Sekali lagi, ada yang tahu tema APP kita? Sekarang jujur-jujuran yuk sama Romo yuk. Siapa selama masa Prapaskah, tidak apa-apa, jujur itu baik. Artinya ketika masa Prapaskah ini sudah jujur, semoga bisa dibenahi masa Prapaskah yang akan datang.
selama masa Prapaskah, siapa yang tidak pernah mengikuti pendalaman APP di lingkungan? Tunjuk tangan. Ya salam. Banyak juga. Ya, silakan turun lagi. Kenapa saya mengatakan dan saya bertanya beberapa kali untuk tema APP, dan saya menganjurkan untuk ikut di dalam pendalaman lingkungan, pendalaman APP. Iman Katolik yang Anda geluti saat ini, yang Anda pegang saat ini, bukan hanya pengalaman saja, bukan hanya ditimba dari pengalaman saja. Iman Katolik yang Anda pegang saat ini, yang Anda imani saat ini, itu ditimba dari pengetahuan-pengetahuan iman. Jadi bukan hanya pengalaman iman, tetapi melalui pengetahuan iman. Ketika Anda hadir di dalam pendalaman APP, disitulah Anda semua memberikan kekayaan bagi iman Anda, memberikan kekayaan pengetahuan untuk iman Anda. Karena dengan begitu Anda dapat melihat iman Katolik yang bersumber dari kitab suci, iman Katolik yang bersumber dari tradisi-tradisi suci, iman Katolik yang bersumber dari magisterium gereja. Oleh karena itu, inilah yang terpenting di dalam hidup kita. Jadi jangan diulang lagi ya, sedih kucing wala berbi kalau begini. Karena itulah yang terpenting. Dan tema masa Prapaskah kita tidak lain adalah orang muda, penunjang, keluarga, berwawasan ekologis. Di sini saya mau mengatakan bahwa benar-benar gereja Katolik itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Ada yang ingat ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tentang lingkungan alam ini, yang selalu diumumkan oleh komentator selama ini? Ensikliknya tidak lain adalah ensiklik Laudato Si. Di situ menanamkan bahwa kita memiliki dosa ekologis di dalam hidup kita. Dosa ekologis tidak lain adalah ketika kita tidak berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita. Disitulah bencana yang terjadi, dan bencana itulah yang dirasakan oleh orang lain. Kita yang berbuat, orang lain yang kena. Dan inilah yang ditekankan oleh Paus Fransiskus, bagaimana kita peduli kepada lingkungan dan pada akhirnya kita pun peduli kepada sesama kita. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, melalui Hari Raya Paskah ini kita diperbaharui dan kita bangkit bersama Kristus untuk menjauhkan segala dosa ekologis itu, dan kita memperbaharui diri di dalam terang Kristus itu sendiri. Dan memang yang menjadi kendala ketika kita bersentuhan dengan sesama kita, banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita mengeluarkan emosi dan menyalahkan sesama kita. Tidak ada gunanya lagi untuk menyalahkan sesama, tetapi kembalilah dari diri Anda semua, kembalilah ke dalam diri kita sendiri. Dunia itu seperti cermin. Cermin yaitu cermin dari hati Anda. Ketika apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda, itulah dunia Anda dapat ditentukan. Ketika hati Anda memilih untuk menyalahkan satu sama lain, dunia Anda akan nampak kegelapan. Dunia Anda akan nampak selalu terjadi suatu kekecewaan, terjadi suatu penderitaan. Namun ketika hati Anda memilih untuk bersyukur, dunia Anda pun akan nampak suatu harapan, akan nampak suatu terang, dan akan nampak suatu cinta. Oleh karena itu, marilah saudara-saudariku, dengan Hari Raya Paskah ini kita memperbaharui diri, memperbaharui relasi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain.
tidak ada gunanya lagi menyalahkan orang lain, tetapi mari kita lihat hati dan batin kita. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudariku, kita bangkit berdiri dan kini kita saatnya untuk memperbaharui janji baptis kita di tempat ini. Dan saya mohon ketika saya bertanya, silakan Anda semua menjawab dengan lantang seturut janji baptis Anda sendiri. Saudara-saudara terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudara melaksanakan ajakan uskup untuk mensukseskan tema orang muda Katolik penunjang keluarga berwawasan ekologis? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Kini saudara-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.
Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, dan makmur merata. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kini marilah saudara-saudariku, kita hening sejenak, kita ungkapkan segala doa harapan dan intensi kita di dalam hati kita masing-masing. Dan tak lupa juga kita juga berdoa bagi orang-orang yang kita janjikan doa selama ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur mengunjukkan persembahan suci ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gerejamu, sehingga benar-benar lahir kembali, serta memperoleh rezeki kehidupannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini.
Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskalis, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati. Juga kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens dan Sictus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hambamu, dan persembahan seluruh keluargamu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagaimana persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan dari roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang suci, kurban yang murni, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerima seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci yang tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang maha kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus mengantar persembahan ini ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan terang dan damai. Perkenankanlah juga hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Sesudah bangkit, Yesus menampakkan diri dan menyampaikan salam damai kepada para murid. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling berbagi kasih dan damai. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya. Inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersama kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kini selanjutnya melalui Yesus Kristus Putra-Mu, pengabdiannya telah Kau terima dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon, janganlah umat-Mu, jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Baiklah, kalau tidak ada sambutan, tidak ada pengumuman, saya hanya silakan duduk dulu kalau begitu. Sebelumnya, saya atas nama para pastor atau tim pastores di paroki ini beserta para frater yang hadir di tempat ini mengucapkan selamat Paskah 2017, dan saya juga sebelumnya di belakang saya ini ada orang ganteng. Dia udah selama ini dia bertugas dalam rangka asistensi Paskah di paroki kita. Beliau adalah frater dari Seminari Tinggi Petrus Paulus yang beralamat bertempat di Bandung. Beliau bersama rekannya datang ke paroki ini, yaitu Frater Damian, dan nanti dia akan perkenalkan sendiri. Bertugas di tempat ini, dan beliau adalah calon imam di Keuskupan Bogor. Oleh karena itu, supaya Anda semua mengenal dan tak kenal juga maka tak sayang, silakan saya persilakan frater untuk memperkenalkan diri di tempat ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebenarnya agenda ini nggak ada sih, ini dadakan. Biasa si Romo Jahil. Oke, baik, perkenalkan nama lengkap saya Norbertus Rio Chandra. Saya biasa dipanggil Rio. Kebetulan saya baru tingkat pertama. Saya masih didampingi Frater Damian sebenarnya, tapi kami dibagi tugas. Kita tukeran. Lalu saya dan Frater Damian itu dari Seminari Tinggi Petrus Paulus Keuskupan Bogor, milik Keuskupan Bogor. Akan tetapi kami berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jadi Bapak Ibu kalau liburan, kalau ada ini silahkan menyempatkan diri datang ke tempat kami siap menyambut. Saya berasal dari Cigugur, Kuningan. Itu asli saya. Jadi saya orang Sunda asli. Baik, saya bersama Frater Damian juga mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih. Frater tetap di sini, saya nanti ke sana. Ya, silakan frater di sana. Saya mengenal Frater Rio ini adalah sosok calon imam yang begitu tekun, meskipun jaraknya memang jauh, begitu tekun terutama dalam hal mempersembahkan pelayanannya dia kepada Tuhan, terlebih di dalam bernyanyi. Dan dia juga, saya dapat informasi ketika dia tugas di Gunung Putri kemarin, ia bernyanyi terus sampai subuh bersama umat-umat yang ada di sana. Supaya adil, frater,
umat-umat di sini ingin mendengarkan suaramu sekaligus mempersembahkan lagu kepada kami di tempat ini. Silakan, inilah persembahan lagu dari Frater, dan mari kita dengarkan Frater ini bersenandung sebagai persembahan supaya pada akhirnya persembahan itu melekat di Anda semua. Silakan Frater untuk bernyanyi lagu yang Frater sukai di tempat ini. Ya Tuhan. Ya baik, atas permintaan Romo, baiklah saya akan menyanyi untuk umat di sini. Mari kita bernyanyi bersama-sama, kita bernyanyi persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Baiklah, terima kasih Frater, silakan duduk lagi. Inilah persembahan Frater. Sebenarnya dia bukan mempersembahkan lagu saja, tetapi dia mau datang ke tempat ini untuk melayani kita semua di tempat ini. Dia jauh-jauh dari Bandung dan pada hari ini ia bersama Frater Damian akan kembali lagi ke Bandung untuk melanjutkan studi karena besok kuliah lagi. Oleh karena itu pasti dia menginginkan doa dari Anda semua di tempat ini, sehingga pada akhirnya dia pun dapat ditabiskan juga menjadi seorang imam. Oleh karena itu saya menunggu Anda Frater mempersembahkan perayaan Ekaristi di paroki ini kelak, dan kita mendoakan selalu untuk calon-calon imam kita ini, terutama di dalam setiap doa kita. Mungkin itu saja dari Frater Rio dan Frater Damian, dan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat. Belum, nanti saya sebelumnya ingin bertanya kepada Anda semua. Tema APP tahun ini adalah orang muda Katolik. Sekarang saya ingin melihat dan sekaligus siapa tahu ada wajah-wajah baru yang tidak saya ketahui. Silakan bagi Anda yang berumur 13 tahun sampai 35 dan belum menikah, silakan berdiri. Tidak apa-apa. Miss Dinar, silakan berdiri saja, tidak apa-apa. Dari 13 tahun sampai 35 tahun silakan berdiri, nggak usah malu. Orang muda nggak usah malu, harus berani. Ya, ternyata benar dugaan saya selama ini. Orang muda di paroki kita ini banyak sekali. Oleh karena itu, Anda-anda yang berdiri sekarang, melalui Paskah ini, saya ingin Anda itu bangkit semuanya. Saya ingin Anda-anda itu aktif di dalam karya pelayanan di orang muda, di lingkungan ataupun di paroki. Saya menunggu kalian, saya menantang kalian. Kalau Anda benar-benar mengimani Paskah pada hari ini,
Paskah pada tahun ini, silakan Anda semua aktif di dalam karya pelayanan itu. Jangan malu, jangan takut, dan jangan mengatakan saya tidak punya teman untuk berdekat dengan orang-orang di sekitar saya. Tidak usah berpikir seperti itu, dan saya akan menantang kalian dan saya akan melihat wajah-wajah kalian aktif di paroki ini, di lingkungan ini, dan di wilayah di mana Anda tinggal. Silakan kalau ada ketua lingkungan, ada ketua wilayah, dicatat semuanya yang ada di sini. Itu saja, karena orang tua pasti akan mendukung anak-anaknya untuk terlibat aktif di dalam kegiatan menggereja daripada aktif di luar dan tidak tahu kemana-mana. Lebih baik Anda aktif bersatu dengan Kristus itu sendiri. Itu saja, silakan duduk, kita berikan tepuk tangan untuk orang muda kita. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas hari ini, atas pelayanan pada hari ini, terlebih kepada Miss Dinar, lektor, prodiakon, komentator dari paduan suara, organis, dirijen, tata tertib, dan segenap petugas yang membantu jalannya liturgi pada hari ini. Dan kepada Anda semua para umat yang telah berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitan yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru pada hidup kita. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena pelayanan Meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan bergembiralah dalam damai Tuhan. Amin. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya.
pujian,